Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang kita sembah ini merancangkan kemenangan, berkat, dan keberhasilan bagi setiap anak-anaknya. Namun yang namanya kemenangan, berkat, dan keberhasilan tidak datang dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Allah memang sudah merancangkan, Allah memang sudah menyediakan. Tetapi bagaimana kita meraihnya? Yang pertama, kita harus kerja keras. Nah, kerja keras di sini bukan berarti kerja setengah mati. Nah, kita harus pisahkan dulu. Tuhan tidak mau kita malas, tetapi Tuhan juga tidak mau kita akhirnya kerja setengah mati. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam untuk bekerja keras, sebab Tuhan menyediakan orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Artinya apa? Di sini bukan berarti Tuhan gak mau kita kerja keras. Tuhan mau kita kerja keras, tetapi jangan salah, ada banyak orang bukan kerja keras, ada banyak orang kerja setengah mati. Orang kalau kerja setengah mati itu artinya dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Kerja keras, jangan lupakan istirahat, jangan lupakan ibadah, jangan lupakan tanggung jawab keluarga. Itu namanya kerja keras. Kerja setengah mati di dalam hidupnya cuma yang dia pikir kerja. Masa bodoh sama waktu istirahat. Nanti saya minum obat-obat saja, vitamin saja yang membuat saya tidak perlu istirahat. Ini bahaya. Ya kan, kerja setengah mati itu sampai tidak ada waktu lagi ibadah. Hari Minggu tetap kerja, tetap setengah mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya juga gak punya waktu untuk keluarga. Sampai anaknya masuk penjara karena narkoba, baru sadar, wah saya salah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini gak benar. Bahkan ada lagi yang sudah anaknya masuk penjara karena narkoba, tetap merasa saya benar. Anak-anak saya ngaco, gak tahu diri. Papa sudah kerja setengah mati, kamu hambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang gak benar lagi. Gak tahu diri katanya. Siapa yang gak tahu diri? Anak yang tidak tahu diri atau papa yang tidak tahu diri? Engkau tidak kerja keras, Pak. Engkau kerja setengah mati, dan itu salah, Pak, karena engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jadi ingat, Allah memang rancangan kemenangan, berkat, dan keberhasilan bagi setiap anak-anaknya. Namun kita harus kerja keras, bukan kerja setengah mati. Yang kedua, kita harus berhikmat dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Artinya begini, kalau kita juga gak mau berhikmat, kita juga gak mau dengar-dengaran suara Tuhan, kita cuma kerjain apa yang kita pandang enak, baik, dan menguntungkan dalam hidup ini, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan meraih kemenangan, berkat, dan keberhasilan yang Tuhan sediakan. Lalu yang ketiga, Allah memang rancangan kemenangan, berkat, dan keberhasilan. Namun kita harus selalu rendah hati dan mau belajar. Ada banyak orang gak bisa sukses. Kenapa? Terlalu sombong. Dan Alkitab sudah bilang tinggi hati mendahului kehancuran. Ada banyak orang gak bisa sukses. Kenapa? Orangnya sok tahu, gak mau belajar, gak mau ditegur, gak mau dinasihati, gak mau terima kritik, selalu merasa diri yang paling baik. Orang-orang seperti ini bahaya, saudara-saudara. Orang-orang ini seperti begini gak akan pernah bisa maju. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah rancangan kemenangan, berkat, dan keberhasilan. Tapi yang pertama, kita harus kerja keras, bukan kerja setengah mati. Yang kedua, kita harus berhikmat dan dengar-dengaran pada suara Tuhan. Yang ketiga, kita harus rendah hati dan mau belajar. Dan yang keempat, kita harus selalu tekun dan tidak mudah putus asa. Artinya tantangan kan selalu ada, masalah dan badai bisa saja ada, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tekun karena kita tahu di balik setiap pergumulan ada pelajaran-pelajaran penting. Dan selama kita tidak mudah menyerah dan putus asa, anugerah Tuhan
akan senantiasa memampukan kita melewati segala keadaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang melarikan diri. Ini dia. Allah rancangan kemenangan, berkat, dan keberhasilan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai akhirnya kita tidak menerima yang dijanjikan Tuhan, sehingga dalam masalah kita bukan maju dan merebut kemenangan, tetapi kita terpukul kalah, harus melarikan diri karena kita dalam posisi yang penuh dengan tekanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang melarikan diri, kita mau sama-sama belajar 1 Samuel pasal 31. 1 Samuel pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sudah lihat ada paradoks yang luar biasa. Di satu sisi di Samuel 30 ayat yang ke-26 sampai 31 kita melihat bagaimana Daud merebut kemenangan. Tetapi masuk di ayat yang pertama dari pasal 31 Samuel 31, Saudara bisa lihat demikian. 1 Samuel 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga di bawah judul perikop Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Jonathan, Abinadab, Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara perhatikan ayat-ayat bacaan ini. Maka dari ayat yang pertama sudah dikatakan orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kita ingat bagaimana Daud berhadapan dengan Goliat, raksasa orang Filistin itu. Ketika Goliat menyerang Daud lari menghampiri Goliat. Tetapi yang terjadi sekarang sebaliknya, orang Filistin maju dan umat perjanjian, umat Allah, bangsa pilihan melarikan diri karena ketakutan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masakan umat pilihan Allah, masakan bangsa yang sudah ditetapkan untuk menjadi pemenang, terpukul kalah dan melarikan diri. Pertanyaannya why? Kenapa? Yang pertama, karena roh Allah sudah undur dari Saul. Saul kan pemimpinnya, Saul kan leadernya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh Tuhan sudah undur dari Saul. Bukankah kita menyadari bahwa kita bisa maju atau mundur hanya karena kuasa roh Allah sebetulnya? Artinya selama roh Allah ada di dalam kita, kita maju menghadapi segala sesuatunya. Tetapi kalau roh Allah sudah undur dari hadapan kita, maka kita gak akan punya kekuatan untuk maju. Justru kita akan mundur. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala dalam hidup kita sedang pusing dengan masalah kita besar atau kecilnya masalah. Hari ini saya mau bilang, hidup ini bukan soal besar atau kecilnya masalah. Hidup ini soal roh Tuhan di dalam kita. Selama roh Tuhan ada di depan kita, selama roh Tuhan ada di dalam kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah sebesar apapun di depan kita tetap kita pandang kecil, karena roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Jadi ingat, kenapa bangsa pilihan Allah, umat Allah kok bisa terpukul kalah dan melarikan diri? Yang pertama, karena roh Tuhan sudah undur dari Saul sebagai pimpinannya. Yang kedua, karena Saul sudah dikuasai oleh roh iri hati. Sehingga apa yang terjadi? Dia bukan lagi berpikir tentang rencana Allah, kehendak Allah, kuasa Allah, dan kehebatan, kedahsyatan Allah. Tetapi selalu yang dia sibukkan adalah bagaimana menyingkirkan, bagaimana menghabisi Daud. Kenapa? Karena roh iri hati sudah menguasai. Saudara, kalau hidup kita sudah dikuasai oleh roh iri hati, maka jalan kita akan selalu penuh dengan air mata. Selama kita sudah dipenuhi dengan kuasa iri hati, maka kita akan buat banyak keputusan-keputusan yang jahat dalam hidup kita. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan ada iri hati. Karena di mana ada iri hati, maka penyertaan Tuhan akan semakin jauh dari kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar jadi orang yang tulus hati. Karena di mana ada orang tulus hati, maka di situ ada kuasa kemenangan
kemenangan, berkat, kemuliaan yang sempurna. Haleluya. Jadi ingat, kenapa umat pilihan Allah, bangsa yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi pemenang, kok bisa melarikan diri? Yang pertama, karena roh Tuhan sudah undur dari Saul sebagai pimpinannya. Yang kedua, karena Saul sudah dikuasai oleh roh iri hati. Dan yang ketiga, karena umat Allah sudah jauh dari Tuhan, karena pemimpinnya brengsek, saudara-saudara, karena pemimpinnya sudah kehilangan tuntunan Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Umatnya juga sudah semakin jauh dari Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, padahal yang namanya kemenangan, berkat, keberhasilan sangat ditentukan dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Selama kita mendekat kepada Tuhan, segala janji-janjinya menjadi bagian kita. Mungkin ada saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi masa-masa yang berat, tertekan, kekecewaan, penuh dengan kegagalan. Perhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan-jangan hidupmu hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan. Yang keempat, umat pilihan Allah terpukul kalah, harus melarikan diri. Kenapa? Yang keempat, karena umat Allah sedang berjalan menurut maunya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa ketaatan, hidup ini penuh dengan kehancuran. Saya ulangi sekali lagi, tanpa ketaatan, hidup ini penuh dengan kehancuran. Saya tidak mau tahu berapa pintarnya saudara, berapa kayanya saudara, berapa hebatnya saudara. Tapi kalau engkau mulai lari dari ketaatan, maka hidupmu akan penuh dengan kehancuran. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita kembali berjalan dalam ketaatan. Pegang firman Tuhan. Alkitab berkata, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah kamu. Kamu tidak turun tapi naik. Kamu tidak jadi ekor, tapi kamu jadi kepala. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang butuh mujizat, mereka yang butuh damai sejahtera, kekuatan dan lawatan Roh Kudus. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang merasa gagal, sedang merasa kecewa, sedang merasa kehilangan segala-galanya. Bahkan mereka harus melarikan diri dari berbagai masalah. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri kekuatan baru, Tuhan beri keberanian, Tuhan berikan motivasi baru, sehingga mereka bangkit dan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus itu hidup, Yesus berkuasa dan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.